Salam Efrata Devotion. Hati-hati terhadap cara kerja iblis. Iblis bukan hanya bisa merasuki pikiran kita, iblis juga bisa menguasai hati kita. Tidak heran kenapa bisa muncul segala yang jahat dari dalam hati kita. Bisa jadi iblis mencoba menguasai hati kita. Yesus pernah mengatakan dalam Markus 7 ayat 21-23, sebab dari hati orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Waspadai, iblis bisa kuasai hati kita. Iblis bisa membuat hati kita pertama itu tinggi hati atau sombong. Kesombongan merupakan ibu dari segala dosa. Ingat Lucifer, kesombongannya lah yang menjatuhkan dia karena iblis hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Kalau hati ini sombong, hati kita sudah dikuasai iblis. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan mau hati ini mengejar pengakuan atau pujian dari manusia, tapi kejarlah pujian dari Allah terhadap hidup kita. Allah merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang rendah hati. Kedua, iblis bisa membuat hati kita ini menjadi tawar alias tawar hati. Kalau sudah tawar hati, inilah yang membuat seseorang jauh dari Allah. Tadinya melayani, tetapi karena tawar hati tidak mau lagi melayani. Atau tetap melayani, tetapi hatinya kehilangan sukacita dan gairah dalam melayani. Penyembahan dari hati sudah tidak ada lagi. Cara kerja iblis yang kuat untuk merusak hidup kita ya tawar hati ini. Kita mesti tegas terhadap diri. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketiga nih, iblis bisa membuat hati kita dikuasai oleh sakit hati. Iblis senang merusak relasi. Cara kerja iblis merusak gereja ya, merusak keluarga. Kalau keluarga sudah dikuasai sakit hati, ini tentu berpengaruh bagi gereja. Keluarga pendeta, keluarga majelis, keluarga pelayan, keluarga jemaat. Jangan mau sakit hati yang berlama-lama. Jangan biarkan iblis menguasai hati kita. Yang keempat, iblis bisa membuat kita mendua hati. Kalau sedang ada masalah berat, pergumulan yang lama, iblis akan menggoda hati kita untuk mencoba mencari jalan keluar dari yang di luar Tuhan. Kita akan mulai pakai dukun, pesugihan, atau apapun yang di luar iman Kristen. Kalau sudah mendua hati, kebimbangan demi kebimbangan akan terus mengikuti kita. Yakobus 1 ayat 8 katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Waspada terhadap cara kerja iblis yang bisa menguasai hati kita. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penuhi hati dengan firman Tuhan. Tenangkan hati dengan janji-janji Tuhan. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk memelihara tinggi hati, tawar hati, sakit hati, atau mendua hati. Katakan kepada diri, hai iblis, nyahlah dari hati ini. Sembah Tuhan dalam hidup. Tinggikan Tuhan melalui pujian dan doa kepadanya. Percayalah, iblis akan lari daripada kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami. Iblis hanya berusaha membuat kami jauh dari rencana dan rancangan serta cara Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami mau tidak beri kesempatan pada iblis, secara khusus hati ini. Tuhan, kami tahu iblis berusaha menguasai hati kami dengan memunculkan terus yang namanya tinggi hati, tawar hati, sakit hati, atau mendua hati di dalam hati kami. Kami berdoa saat ini, Tuhan bersihkan dari itu semua dalam nama Yesus. Enyahlah iblis, kami tidak izinkan Engkau menguasai hati kami dengan hal-hal yang sifatnya dosa yang menghancurkan hidup kami. Kami mau puji Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau firman-Mu Tuhan yang menguasai hati kami, supaya kami menang terhadap setiap godaan, pergumulan. Tuhan, kami mau lebih percaya kepada Tuhan daripada keadaan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, sucikan hati kami, penuhi kami dengan firman dan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.